Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Herlambang dalam channel Isu Hukum. Dalam channel ini kita akan membahas dan berdiskusi berkenaan fenomena hukum yang lagi viral di dalam masyarakat. Dengan ide Presiden Prabowo untuk melakukan pemaafan dan pengampunan terhadap para koruptor. Apakah ide ini masuk akal atau tidak? Karena banyak juga orang yang meragukan ini atau bahkan menentang karena dasar pikiran terlalu enak berpara koruptor. Maka ada 3 aspek yang harus menjadi dasar suatu kebijakan. Yang pertama adalah aspek filosofis. Yang kedua adalah aspek teoretik. Yang ketiga adalah aspek normatif. Secara filosofis, maka ada nilai-nilai tertentu yang menjadi patokan kita dalam berkehidupan kebangsaan. Kita harus sepakat bahwa Pancasila adalah filsafat bangsa. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi ukuran bagi pembuatan suatu kebijakan. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terdapat nilai-nilai, salah satunya adalah nilai pengampunan dan pemaafan. Dari banyak peraturan Tuhan, ya, kita akan menemukan adanya pengampunan dan pemaafan. Selain itu juga kita harus melihat dari dasar-dasar dan sila yang kedua, nilai-nilai di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya adalah, apakah pemaafan itu merupakan bagian dari peradaban bangsa Indonesia? Kita tahu bahwa pemaafan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dari segi filosofis, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, maka ide Presiden Prabowo itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, apakah ide Presiden Prabowo itu secara teoretik dapat dibenarkan? Para sahabat, para pembelajar hukum, seluruh pemerhati hukum, kita mengenal ada beberapa teori berkenaan dengan di dalam teori hukum itu. Salah satunya adalah teori hukum alam. Menurut teori ini, hukum yang tertinggi itu adalah hukum Tuhan. Hukum alam, hukum yang berlaku secara universal, tidak dibatasi ruang dan waktu. Di mana saja kebenaran itu diakui, kapan saja kebenaran itu diakui. Perintah Tuhan di dalam beberapa kitab suci itu memang membolehkan orang atau penguasa memaafkan para pelaku kejahatan. Kemudian juga kalau kita bicara berdasarkan teori hukum alam, maka yang kita bahas adalah masalah keadilan. Sekarang di dalam penanganan tindak pidana, makna keadilan sudah bergeser. Tidak saja keadilan retributif, artinya memberikan balasan yang setimpal atas perilaku jahat yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Penanggulangan kejahatan tidak ditujukan untuk menyiksa para pelaku kejahatan. Tidak ditujukan untuk membuat para pelaku kejahatan menderita. Tetapi sekarang sudah bergeser pada konsep restorasi justice. Penanggulangan kejahatan ditujukan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dalam hal ini korupsi. Harus dipikirkan, dan ide ini merupakan alternatif di dalam menyelesaikan, memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi itu. Kita juga mengenal adanya teori utilitarianisme. Pertanyaan, apakah pemaafan pelaku
atau koruptor ini memiliki manfaat. Saya kira kita semua menyadari bahwa Indonesia saat ini korupsi sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan memberi kerusakan yang luar biasa. Dan kalau kita tetap menggunakan pendekatan konvensional dalam menangani korupsi, maka kita juga akan memerlukan sumber dana dan daya dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan pelaksanaan sanksi pidana itu. Satu hal juga yang sangat mengkhawatirkan adalah justru penanganan tindak pidana korupsi menimbulkan korupsi-korupsi baru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemaafan pelaku kejahatan korupsi tentu tidak dilakukan tanpa kontraprestasi. Para pelaku harus memberikan kontraprestasi berupa pengembalian seluruh harta kekayaan negara yang mereka curi, dikembalikan kepada negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Itulah imbalan yang setimpal bagi para pelaku korupsi untuk mendapatkan pengampunan. Ketiga, kita juga mendengar bahwa pemaafan atau pengampunan itu dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang mewakili Tuhan, karena pengampunan itu merupakan hak Tuhan. Dulu sudah dikaji bahwa hak-hak pengampunan itu dapat saja dijalankan oleh kepala pemerintahan yang dalam hal tertentu dapat dianggap sebagai mewakili Tuhan di dunia ini. Beberapa undang-undang dasar, kepala negara berhak berwenang memberikan abolisi, amnesti, grasi. Juga pemaafan ini dapat dilakukan oleh hakim. Kita mengenal adanya azas telah pardon. Hakim dapat memberi maaf kepada pelaku kejahatan, walaupun pelaku kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Namun dengan catatan tadi bahwa pelaku tersebut harus memberikan kontraprestasi berupa pengembalian seluruh harta kekayaan yang sudah mereka curi dari negara. Dasar lain yang juga patut dipertimbangkan apakah ide Presiden Prabowo ini dapat dipertanggungjawabkan adalah dasar normatif. Kita tahu terakhir beberapa tahun terakhir ini ide restoratif justice sudah diformulasikan di dalam banyak peraturan, antara lain peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung tahun 24. Itu memungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana tanpa harus berdasarkan sistem peradilan pidana. Dan itu bukan tidak mungkin akan dilakukan juga dalam tindak pidana korupsi. Beberapa catatan kecil adanya nota kesepahaman antara Kapolri, Jaksa Agung, Depdagri dalam penanganan tindak pidana korupsi. Itu terlebih dahulu harus diperiksa oleh APIP, aparatur pemeriksa internal, inspektorat. Kalau ditemukan kerugian negara, perkara tersebut dihentikan. Yang saat ini baru pada tahap penyelidikan. Oleh karena itu secara normatif, walaupun itu tidak secara spesifik dalam tindak pidana korupsi, maka ide Presiden Prabowo untuk mengampuni dan memaafkan pelaku korupsi itu dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian yang dapat kita sampaikan, kita diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pemikiran kita pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.